Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Kiki. Silahkan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Apakah berangkat semua? Tidak. Tidak, kalau berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua. Ya, ada 3 orang ya di kelas ini. Ya. Sebelumnya kan sudah liburan ya. Ini kan pertemuan pertama di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah masih ingat di kelas 7 materinya? Ingat apa enggak? Lupa ingat. Lupa ingat. Lupa liburan. Ya. Iman itu ada berapa? Iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. yang kedua kepada yang keras, yang kedua kepada Malaikat. yang ketiga siapa? Kepada apa? Al-Quran itu apa? Kitab. Yang keempat kepada Rasul. yang kelima, yang keenam ya. Kelas 7 kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah dan malaikat. Selanjutnya sekarang adalah tentang kitab. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, saya sampaikan tujuan dari kita belajar pada hari ini. Tujuan pembelajaran ada berapa? 4. Yang pertama, iman kepada kitab Allah. Nanti kalian diharapkan mengetahui pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul-Rasulnya. Selain kitab, ada juga suhuf. Kalian juga diharapkan dapat mengetahui perbedaan dari kitab dan suhuf. Dan yang terakhir, dapat mengetahui hikmah beriman kepada kitab Allah. Sebelum kita mulai, kalian akan menonton video dan diharapkan kalian mempersiapkan alat tulisnya untuk menulis poin-poin penting dari video yang akan ditampilkan ya. Iya. Ya, perhatikan baik-baik. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Apa? Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, baiklah. Kakak jelaskan ya. Nama adik siapa?
Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah mengerti belum? Insya Allah. Ya. Sudah ditulis poin-poin pentingnya? Sudah. Sudah. Coba dicocokkan dengan kelompok yang lain. Kalian bertiga dicocokkan masing-masing. Nanti 2 perwakilan ya dibacakan. Yuk dicocokkan. Yuk dicocokkan dulu. Sudah atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Coba bareng-bareng sudah atau belum? Sudah. Nah, coba siapa dulu ya? Coba Mbak Alifah dulu yang didapat dari video tadi yang sudah ditulis, tolong dibacakan. Berdiri di depan ya. Cuma membacakan kan? Bacakan. Sini di tengah. Silo sebentar. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah? Coba sekarang giliran Mbak Kiki dapat apa tadi dari video tadi? Maju ya. Kitab Al-Quran yaitu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Istimewanya lagi untuk seluruh umat manusia. Ya. Masih ada lagi apa enggak? Enggak. Sudah, ya udah.
Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kiki dan Mbak Alifah, semuanya tepuk tangan. Ya, jadi yang didapat dari video tadi bahwa kitab tahu ada 4 kitab ya yang harus kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur. Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. yang kelima Tidak ada. kitab Taurat diturunkan oleh kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Musa alaihissalam. Kitab apa Zabur, yang kedua? Zabur diturunkan kepada Daud, Nabi Nabi Daud. Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab kita Al-Quran oleh kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketiga kitab itu berlaku pada zamannya, dan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran itu berlaku untuk selama-lamanya dan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengetahui iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman itu Percaya. sedangkan kitab itu Kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. sedangkan iman kepada kitab berarti Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. paham atau belum paham beneran? Insya Allah. Nah, kan iman itu percaya kitab itu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Sedangkan iman kepada kitab Allah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Nah, fungsi dari kitab itu apa sih? Sebagai pedoman hidup agar manusia tidak tersesat ke jalan kegelapan. Ibaratnya kita ketika kalian melaksanakan kegiatan pramuka, contohnya kan kalian ada kayak apa itu namanya yang jalan-jalan apa namanya yang anak pramuka namanya apa? Apa mencari jejak gitu apa ya? Iya. Apa ya kan kita butuh tahu jalur-jalurnya kita mau kemana itu kan ada yang namanya peta ya. Nah itu ibaratnya seperti peta untuk mengetahui kita itu mau kemana, harus melewati apa gitu. Dan itu seperti fungsi dari kitab seperti itu ya, sebagai pedoman dan petunjuk. Nah kemudian ada dalilnya juga. Coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ilal nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kemudian tujuan yang kedua apa? Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kalian harus tahu nama-nama kitab dan Rasul penerimanya. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama kitab
Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isa Kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Yang Wasallam. pertama kita akan bahas tentang kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh dari kitabnya ya. Nah, kitab Taurat. Taurat itu artinya adalah hukum atau syariat. Nah, diturunkan tahun ke-12 sebelum Masehi untuk Bani Israel atau kaum Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Nah, dalil tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ada di surat Al-Mu'minun ayat 49. Baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. di dalam kitab Taurat dibahas tentang ajaran. Ada 10 ajaran. Yang pertama perintah untuk Mengesahkan Allah, yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala, yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu, 5, perintah menghormati kedua orang tua, 6, larangan membunuh sesama manusia, 7, larangan berbuat zina, 8, larangan mencuri, 9, larangan menjadi saksi palsu, dan 10. larangan melihat orang lain. Kitab Taurat itu ada 10 ajaran ya. Tadi diturunkan untuk Bani Israel atau kaum Yahudi ya, menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua kitab Zabur. Ini contohnya, kitab Zabur diturunkan pada tahun ke-10 sebelum Masehi. Berbeda berapa tahun dengan kitab Taurat? 2 tahun. Diturunkan kepada Bani atau Yahudi sama ya, dan menggunakan bahasa Kipti. Dan dalilnya ada di surat Al-Isra ayat 55. Kemudian yang ketiga apa? Kitab apa? Kitab Injil. Ada yang tahu kitab Injil diturunkan pada tahun keberapa? Tidak tahu. Itu diturunkan pada tahun ke 1 Masehi. Untuk kaum Nasrani menggunakan bahasa Suryani. Dan dalilnya ada di surat Maryam ayat 30. Kemudian ajaran dari kitab Injil itu apa? Ada 4. Yang pertama perintah untuk Kembali mengesahkan Allah, yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ajaran kitab Injil sudah dijelaskan bahwa akan datang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad, Nabi terakhir ya. Kalau ada Nabi lagi berarti itu palsu. Terus yang keempat kitab Al-Quran. Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada tahun ke 7 Masehi. Nah, ini ada 611 sampai 632 itu proses turunnya Al-Quran selama itu. Terus kitab Al-Quran berbeda dengan kitab yang lainnya. Yang lainnya kan hanya untuk kaum tertentu.
Dan sedangkan kitab Al-Quran untuk semua umat manusia. menggunakan bahasa Arab. Dalilnya itu ajaran di Al-Quran ada 5. Yang pertama tentang Akidah atau yang keyakinan. kedua Akhlak. yang ketiga Ibadah. yang keempat Muamalah. yang kelima Tarik. terus akidah atau keyakinan berarti tentang perintah untuk mengesahkan Allah. sama seperti kitab sebelumnya. Terus akhlak atau budi pekerti berarti tentang apa? Perilaku. Ya, perilaku. Sedangkan ibadah tentang seperti perintah untuk melaksanakan sholat. Terus haji, terus Zakat. apa lagi? Sedangkan muamalah berarti muamalah itu tentang apa? Tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Selain itu apalagi yang muamalah kayak berdagang gitu kan ya. Yes. Dan yang terakhir tentang tarikh atau sejarah. Berarti apa isinya? Kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kisah orang-orang dan umat terdahulu. Sudah paham ya? Sudah. Iman kepada kita sudah pengertiannya. Ini sudah. Selanjutnya Perbedaan kitab dengan suhuf. suhuf itu apa? Lembaran. Suhuf itu apa? Suhuf itu lembaran-lembaran terpisah. Lembaran-lembaran terpisah. Terus isinya apa? Firman Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Suhuf itu lembaran-lembaran terpisah yang berisi tentang firman Allah ya. Yang diturunkan kepada nabi-nabi tertentu. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab itu lebih lengkap sedangkan suhuf kurang lengkap ya. Terus sedangkan kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf hanya berupa Lembaran. Sedangkan kitab berlaku Lebih lama, sedangkan suhuf hanya berlaku pada saat tertentu. Ya. Ada 3 perbedaan kelengkapan buku dan waktunya ya. Terus yang terakhir mengenai hikmah iman kepada kitab. Yang pertama sebagai petunjuk ya, memberikan petunjuk kepada manusia, pedoman manusia sama ya. Informasi sejarah seperti tadi yang tarik ya, sejarah dahulu. Ya, dengan beriman kepada kitab maka manusia dapat mengetahui perhatian dan kasih sayang dari Allah ya. Terus dapat mengetahui perilaku baik itu yang seperti apa dan buruk yang seperti apa. Selanjutnya bersyukur dengan anugerah dan nikmat. Terus hati menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Dan juga mengetahui sikap toleran, menghargai dan menghormati. Dan juga menjadi lebih sabar ya. Sudah ya. Materinya sampai di sini sama hikmah. Yang pertama apa tadi? Kitab itu yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, 3 Injil. 4 Al-Quran. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur kepada Nabi Daud.
yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. dan yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, perbedaan suhuf dan kitab tadi apa? Suku. Berdasarkan kelengkapan, kitab itu lebih Lengkap. sedangkan suhuf Kurang lengkap. kurang lengkap daripada kitab. Terus tentang pembukuan ya, kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf hanya Lembaran. dan waktunya kitab itu berlaku lebih Lama. sedangkan suhuf hanya waktu Tentu. sedangkan hikmah ini ada 9 sebagai petunjuk, pedoman, info sejarah, perhatian dari sisi yang Allah, mengetahui perilaku bagian buruk, bersyukur atas anugerah nikmat, tentram hati dan tambah ilmu, toleransi, menghargai, hormat dan kesabaran. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui kepahaman kalian tentang materi pada hari ini satu-satu ya. Yang pertama dari kanan atau kiri? Kiri. Dari kanan atau kiri? Kiri. Kiri itu mana? Sini. Matias ya, coba jawab pertanyaan ini ya. Nah, kitab Allah yang wajib diimani ada berapa, Matias? Ada? 4. Betul atau salah? Betul. Betul. Yang kedua, Mbak Kiki, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Taurat. Kitab Taurat. Betul atau salah? Betul. Dan yang terakhir, Mbak Alifah, kitab Allah diturunkan kepada Nabi Isa adalah Injil. kitab Injil. Udah betul ya? Udah Iya. bagus semua berarti ya? Ya. Untuk pertemuan berikutnya, jangan dilupakan materi hari ini. Dan besok kalian membawa kitab kalian ya. Apa kitab kalian apa? Al-Quran. Al-Quran, membawa Al-Quran dan kita baca bersama-sama di pertemuan berikutnya ya. Terus, ya sudah ya, sudah evaluasi dan kesimpulan. Sekarang semoga materi hari ini menjadi bekal kita bisa mengetahui tentang kitab-kitab yang harus kita imani. Terima kasih sebelumnya. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh Mbak Kiki lagi ya sebagai ketua kelas. Yuk. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.